was hard to know who was more crazy. Both the living and the dead. Latarnya adalah salah satu kekacauan dan kekerasan, di mana Max Rokastansky, mantan petugas polisi, harus menavigasi dunia di mana pertumpahan darah adalah hal yang konstan. Dia mencari perlindungan di mobilnya yang kuat, yang bahkan bisa menyaingi James Bond. Dunia Max adalah gurun pasca apokaliptik di mana sumber daya langka, dan yang kuat memangsa yang lemah. Sebagai mantan petugas polisi, Max telah melihat yang terburuk dari umat manusia dan menjadi orang yang selamat, mencari perlindungan di mobilnya, yang telah menjadi rumah dan senjatanya. Mobil Max adalah mesin yang kuat, mampu menghadapi tantangan apapun di dunia berbahaya yang dia huni. Itu dilengkapi dengan supercharger, sistem nitro oksida, dan modifikasi lain yang membuatnya menjadi kendaraan yang tangguh. Max mengandalkan mobilnya untuk berlari lebih cepat dan lebih cepat dari musuhnya, serta untuk membawanya melintasi padang pasir yang luas. Makanan dan air sulit didapat, dan Max terpaksa mengunyah kadal untuk bertahan hidup. Dia terus bergerak, mencoba untuk tetap selangkah lebih maju dari mereka yang akan menyakitinya. Hidupnya adalah salah satu dari kesunyian dan keputusasaan, saat ia berjuang untuk menemukan makna di dunia yang telah dihancurkan oleh perang dan keserakahan. Terlepas dari kemampuan mengemudinya yang luar biasa, Max akhirnya ditangkap oleh sekelompok warboys dan dibawa ke Immortan Joe, antagonis utama. Joe memiliki kendali atas ribuan warboys dan memimpin desa setengah hidup manusia kelaparan. Dia bertahan hidup dengan mengenakan setelan seluruh tubuh yang hanya menyisakan matanya yang terlihat, dan dia menggunakan kekuatannya untuk menyediakan air bagi rakyatnya, sumber daya paling berharga di dunia ini. Namun, ia tidak mendistribusikan air melalui keran atau wadah melainkan menurunkan hujan seperti dewa. Sementara itu, jalanan akan menjadi kacau. Masukkan Imperator Furiosa, seorang wanita berbahaya dengan lengan robot yang membawa setirnya sendiri, seperti semua orang di dunia ini. Dengan tidak adanya dealer mobil yang terlihat, Furiosa memimpin para warboy ke kota gas dan ladang peluru untuk membeli bensin dan peluru untuk bosnya. Namun, dia memiliki rencananya, menentang perintah Immortan Joe dan menuju ke wilayah musuh di timur. Tapi bukan itu saja, Furiosa ditemani oleh istri Immortan Joe yang sedang mengandung anak-anaknya. Para wanita ini disebut sebagai pemulia harga, dimaksudkan untuk melahirkan keturunan Joe yang akan menjadi panglima perang di masa depan. Namun, mereka sudah muak dengan situasi menindas mereka dan memilih melarikan diri bersama Furiosa, yang berjanji akan membawa mereka ke tempat yang lebih aman yang dikenal sebagai tempat hijau. Ini membuat Immortan Joe marah, yang marah atas pengkhianatan dan kehilangan harta miliknya yang berharga. Warboy dikirim untuk melacak Imperator Furiosa, dengan bantuan Gastown dan Bullet Farm. Sementara itu, Max masih terjebak dalam penangkaran Joe, diikat dengan telungkup dan tubuh bagian atas tertahan. Dia menemukan dirinya di samping Nux, seorang bocah perang yang sakit yang diperkirakan akan segera meninggal. Namun, ketika Nux mengetahui tentang perburuan Furiosa, dia menjadi sangat haus akan pertempuran dan meminta untuk bergabung dengan para prajurit dalam pengejaran mereka. Nux memaksa Max untuk menjadi kantong darahnya, berfungsi sebagai pendukung kehidupan fisiknya dan meninggalkan Max tanpa pilihan lain selain bergabung dengan Warboys dalam petualangan mereka. Saat mereka berangkat, band Rock Live memberikan hiburan perang, menambah kekacauan pengejaran berkecepatan tinggi mereka. Immortan Joe dan anak-anaknya yang mengancam juga bergabung dalam pengejaran, dengan dua faksi sekarang membalas dendam terhadap Furiosa. Yang pertama adalah Joe dan Warboys-nya, sedangkan yang lainnya adalah sekelompok pria berbahasa Rusia. Dalam upaya untuk menghindari kemarahan Joe, Furiosa memimpin kelompok itu ke wilayah musuh, menjadikan mereka sasaran empuk bagi kelompok musuh yang dikenal sebagai Buzzers. Perang kotor terjadi antara tim Furiosa dan para Buzzer, dengan Furiosa dengan ahli menghancurkan penyerang mereka dengan tembakan yang diperhitungkan. Tidak lama kemudian Joe's Warboys memasuki medan pertempuran, bertarung bersama tim Furiosa melawan para Buzzer. Selama pertempuran inilah Max dan Furiosa pertama kali berpapasan. Jika kita sejenak mengesampingkan kekacauan yang memekakkan telinga dan kehancuran perang yang sedang berlangsung, seseorang dapat dengan mudah salah mengira adegan itu sebagai awal dari sebuah kisah cinta. Namun, setiap potensi romansa terpotong oleh gelombang kekerasan berikutnya. Meskipun Furiosa mungkin tidak sekuat Joe dan Warboys-nya secara fisik, dia lebih dari menebusnya dengan kecerdasannya yang licik. Dia mengemudikan Rick ke dalam badai pasir dengan harapan kehilangan pengejarnya, tetapi Nux yang bertekad bersedia mengorbankan dirinya untuk mengakhiri hidupnya. Sayangnya untuk Nux, kemarahan jalanannya yang sembrono hanya mengakibatkan pelarian Max dan penyelamatan Rick yang berisi Furiosa. Kemudian, Max bertemu dengan Furiosa yang sedang memperbaiki Rick yang rusak, di mana dia juga bertemu dengan istri yang sedang hamil untuk pertama kali
kalinya. Terbukti bahwa keputusasaan Immortan Joe untuk mengambil kembali peternaknya berasal dari fakta bahwa salah satu dari mereka sedang mengandung anaknya. Sementara itu, permusuhan awal Max dan Furiosa terhadap satu sama lain selama perjalanan penuh gejolak mereka terlihat jelas. Namun, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Jadi, sebagai pria sejati, Max mencuri Rick dan menawarkan untuk membiarkan Furiosa dan para wanita menemaninya demi keuntungan bersama mereka. Sebagai catatan tambahan, Nux tidak mati dan mencoba membunuh Furiosa, tetapi dia bukan tandingan kekuatan gabungan Max dan Furiosa. Sementara itu, Kota Gas mengirim bala bantuan untuk bergabung dengan pasukan Joe. Dan di antara mereka adalah pemakan orang yang menakutkan, yang hidung besinya membuatnya semakin mengintimidasi. Dengan Furiosa di pucuk pimpinan, Max dan kelompoknya melewati gurun pasir bersama istri-istri Joe yang tertawan. Perjalanan mereka membawa mereka ke ngarai yang dikendalikan oleh geng pengendara motor, dengan siapa Furiosa telah menegosiasikan perjalanan dengan imbalan 3.000 galon bensin. Namun, para bikers menjadi curiga ketika mereka menyadari bahwa jumlah kendaraan yang mengikuti Furiosa lebih dari yang diharapkan, dan keadaan menjadi lebih buruk ketika Joe dan Warboys-nya muncul, mengganggu kedamaian yang rapuh. Para bikers terlibat perkelahian dengan Furiosa dan Max. Sementara Joe dan para Warboy-nya mengikuti dari belakang. Tim Max muncul sebagai pemenang, tetapi ini hanya membuat Joe semakin dekat dengan mereka. Saat dia mendekat, dia memerintahkan Nux untuk masuk ke Warrick lagi. Max dan Furiosa memberikan pukulan telak kepada Warboy, tetapi tragedi terjadi saat Angharat, istri yang sedang hamil, jatuh dari Rick selama pengejaran. Joe mencoba menyelamatkannya dengan membelok, tetapi dia akhirnya menabraknya dan menyebabkan kendaraannya jatuh. Seperti yang diharapkan, Immortan Joe sangat marah dan bertekad untuk memegang kepala Furiosa. Kembali ke Warrick, rombongan berduka atas hilangnya Angharat. Max, yang penasaran dengan tempat hijau, bertanya pada Furiosa apa itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah lokasi yang dia dengar ketika dia masih muda, terletak di wilayah timur. Selama momen muram, salah satu mantan Warboys Joe, Nux, ditemukan di belakang Rick oleh salah satu istri, Mampu. Dia menghiburnya, dan untuk pertama kalinya, kami melihat dia mengekspresikan emosi. Saat tenang terganggu oleh dimulainya kembali perang. Kali ini, Furiosa, Max, dan yang mengejutkan, Nux, yang kini menjadi bagian dari tim, mengalahkan Joe dan pasukannya dengan ranjau yang ditanam di tanah rawa. Joe terpaksa berhenti dan berduka atas kehilangan anaknya yang belum lahir sementara sekutunya dari peternakan peluru melakukan perlawanan. Meski lebih pintar dari Joe's Warboys, dibutuhkan kecerdasan yang cukup besar untuk mengalahkan petani peluru. Setelah pertempuran yang sukses, Furiosa berhasil menembak petani peluru, menyebabkan dia kehilangan penglihatannya dan memberikan keuntungan bagi kelompok tersebut. Max memanfaatkan situasi tersebut dengan menghadapi pasukan Bullet Farm dan kembali dengan senjata dan peluru, yang mengarah ke malam yang penuh dengan wahana rawa dan tembak-menembak. Pagi membawa harapan baru, tetapi berumur pendek ketika kelompok itu bertemu dengan seorang wanita aneh. Bahkan lebih aneh dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Setelah beberapa penyelidikan, wanita ini menemukan bahwa Furiosa sebenarnya diculik dari sukunya saat masih kecil. Meski ini sudah tragis, pukulan sebenarnya datang saat mereka mengetahui bahwa Green Place memang ada, tapi sudah tidak layak huni. Sekelompok wanita, yang disebut sebagai ibu, mengungkapkan bahwa tempat hijau telah dikuasai oleh burung gagak karena air beracun dan mereka adalah anggota terakhir dari jenis mereka yang masih hidup. Kesadaran ini memaksa kelompok tersebut, termasuk para istri, untuk mencari rumah baru. Mereka memutuskan untuk membuang Rick dan memilih untuk melakukan perjalanan jauh ke padang pasir dengan sepeda motor. Namun, Max memiliki ide untuk kembali ke benteng, meskipun ingatannya menghantui tentang seorang anak yang tidak dapat dia selamatkan. Awalnya tampak seperti rencana yang liar dan tidak mungkin, Max berhasil membujuk kelompok tersebut, termasuk Furiosa, untuk mengikuti jejaknya. Pertarungan antara kelompok Furiosa dan Joe's Warboys berlangsung sengit dan brutal. Bentrokan kedua kelompok tersebut mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak, terutama para wanita dari suku Furiosa yang paling terpukul. Sayangnya, Furiosa yang tangguh pun tidak kebal terhadap cedera, dan di akhir pertempuran, dia menderita luka parah. Meski kedua belah pihak mengalami kekalahan, ada juga beberapa kemenangan. Nux, yang sebelumnya adalah pengikut setia Joe, melakukan pengorbanan terakhir dengan membunuh putra Joe, Rictus, dan, pada gilirannya, mengorbankan hidupnya sendiri untuk tujuan tersebut. Itu adalah momen penebusan bagi Nux, yang sebelumnya sangat percaya pada ideologi bengkok Joe. Saat pertempuran hampir berakhir, jelas bahwa kelompok Furiosa telah muncul sebagai pemenang.